Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Klinik Sartika dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya harap jenengan semua sehat semua nggih. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini Klinik Sartika ada program baru yang bernama Tanya Dok. Dalam program kali ini akan dibahas berbagai macam penyakit. Nah, untuk tema pagi hari ini yang nggak asing didengar oleh masyarakat, yaitu adalah kencing manis atau yang disebut dengan diabetes mellitus. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Rani Waskita Kelana. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Vivin. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sartika, dengan saya Dr. Rani Waskita Kelana. Saya dokter umum di Klinik Sartika. Iya. Ini kan sudah banyak masyarakat yang tahu sih ya. Kencing manis, kencing manis, kencing manis. Iya, tapi sebenarnya kencing manis itu apa sih dok? Nah, oke. Saya jelaskan sedikit ya tentang Iya, kencing manis. Oke. Kencing manis atau diabetes mellitus atau orang awam menyebutnya penyakit gula, itu merupakan penyakit metabolik atau penyakit kronis. Biasanya itu disebabkan karena tingginya gula dalam darah. Di sana disebabkan karena adanya gangguan sekresi insulin dan juga kerjanya insulin. Nah, insulin itu kan diproduksi oleh sel pankreas. Nah, sel pankreasnya ini sedang terganggu gitu. Oh, iya ya dok. Untuk kadar darah normal itu berapa ya dok? Oke, gula darah normal di dalam tubuh itu kalau kita dalam keadaan tidak puasa namun memiliki gejala-gejala klasik seperti poliuri, polidipsi, polifagi, itu kalau misalnya kita dites dan hasilnya itu lebih dari 200, kita sudah terdiagnosa diabetes gitu. Untuk polifagi, polidipsi nanti saya jelasin di belakang ya. Yeah. Oke. Kemudian kalau kita dalam keadaan puasa, kemudian dicek, ternyata hasilnya lebih dari 125, itu juga bisa dikatakan diabetes. Berarti orang itu sudah terdiagnosa diabetes. Kemudian gitu ada ya, pemeriksaan gitu satu lagi Mbak yang penting, itu pemeriksaan HbA1c. Nah, pemeriksaan HbA1c ini itu untuk menilai rata-rata dari kencing manis dalam 3 bulan ke belakang gitu. Soalnya kan kencing manis kan biasanya naik turun nih. Nah, itu rata-ratanya kita bisa lihat dari HbA1c. Kalau semisal lebih dari 6,5 itu juga bisa terdiagnosa diabetes. Oh gitu dok. Ya. Terus ini ya, untuk klasifikasi dari kencing manis itu apa ya dok? Oke. Gimana dok? Dibagi berapa macam gitu dok? Ya, klasifikasinya itu ada macam-macam ya Mbak ya. Ada diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini hati-hati nih. Ini tuh bisa mengenai untuk anak-anak atau dewasa muda. Karena penyakit ini tuh dikarenakan autoimun, di mana imun kita yang harusnya menjaga tubuh kita, namun gara-gara autoimun ini respon imunnya itu berlebihan sehingga menyerang kembali ke tubuh kita sendiri seperti itu. Iya ya dok. Nah, kemudian yang ada tipe 2 nih, tipe 2 itu karena resistensi insulin. Insulinnya ini ada malahan berlebihan, jadi dia tuh udah tidak bisa masuk lagi gitu loh. Jadi gulanya itu mengumpul di aliran darah itu, jadi menyebabkan kencing manis. Gitu dok. Makanya masyarakat itu kadang ada yang bilang, oh kamu diabetes basah, diabetes kering gitu. Iya. Itu ada ya dok? Sebenarnya nggak ada ya diabetes tipe basah atau diabetes tipe kering itu nggak ada. Ya itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, terus ada diabetes gestasional. Itu terjadi pada saat kehamilan. Biasanya ibu-ibu hamil di trimester kedua atau trimester ketiga itu harus dicek gula darah. Soalnya biasanya bisa meningkat saat itu gitu, makanya pentingnya ANC ya ibu-ibu, jadi nggak boleh sampai bolos ANC ya. Iya wajib pemeriksaan kehamilan ya untuk bagi ibu hamil ya. Kemudian selanjutnya itu ada diabetes tipe lain. Tipe lain ini disebabkan karena sering mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri dan anti radang. Biasanya yang sering periksa nih, dok minta obat anti nyeri dong, kayak gitu. Kenapa kita nggak sering-sering kasih? Ya itu alasannya, kalau diminum dalam jangka waktu yang panjang dan terus-terusan itu bisa menyebabkan tingginya kencing manis seperti itu. Gitu ya dok ya. Ya.
Oh, jadi ada beberapa klarifikasi untuk penyakit kencing manis ya, Dok ya. Terus untuk tanda gejalanya, Dok. Kencing manis itu apa aja sih, Dok? Oke. Awal-awal penderita kencing manis dia itu tidak merasa kalau dirinya itu terdiagnosa kencing manis. Kalau orangnya sendiri itu tidak aware gitu loh. Jadi biasanya gejala klasik itu ada poliuri. Poliuri itu pasiennya sering pipis, sering buang air kencing, meskipun minumnya juga enggak yang banyak minum gitu, tapi sering kencing seperti itu. Kemudian polifagi, polifagi itu pasiennya itu sering makan banyak, tapi berat badannya itu tidak meningkat, malahan cenderung turun seperti itu. Kemudian selanjutnya ada polidipsi. Polidipsi itu badan tuh kerasa panas aja, jadi pengen minum terus kayak kerasa haus aja gitu. Nah, tidak jarang pasien-pasien itu datang dengan keadaan sudah komplikasi. Contohnya seperti misalnya kesemutan, merasa kaki atau tangannya kebal, kebas gitu. Kemudian penglihatannya menurun. Itu juga sebenarnya sudah terdapat komplikasi dari kencing manis, cuma terdeteksinya terlambat. Iya, Dok. Kemudian biasanya merasakan gatal-gatal. Gatal-gatal kalau semisal pada perempuan biasanya itu gatal di daerah kewanitaan seperti itu. Bisa juga sih memang di badan-badan yang lain, tapi kebanyakan yang dikeluhkan oleh perempuan itu di bagian kewanitaan. Kemudian pada laki-laki itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi kalau semisal ada nih yang curhat, kalau semisal susah berhubungan kayak gitu juga silakan dicek kencing manisnya, barangkali kencing manisnya tinggi. Ini untuk faktor resiko pasien dengan kencing manis itu apa aja, Dok? Oke, faktor resiko ya. Kegemukan, biasanya pasien dengan indeks massa tubuh yang overweight itu cenderung beresiko. Kemudian selanjutnya orang-orang yang dengan genetik, misalnya orang tuanya udah memiliki riwayat kencing manis, itu juga sangat beresiko. Kemudian orang-orang yang suka stres, banyak pikiran, jarang olahraga, suka tidur-tiduran aja, mager ya, Dok ya? Mager banget gitu. Malas gerak. Betul. Kemudian orang-orang yang merokok, nah hati-hati nih orang yang suka merokok. Kemudian orang yang sudah punya riwayat sakit jantung itu juga pengaruh ya, hiperlipid berhubungan dengan kayak misalnya kolesterolnya itu mengendap di aliran darah, dia juga bisa menyebabkan resiko sehingga kencing manisnya itu yang paling ditakutkan dari kencing manis ini kan komplikasinya, Dok. Komplikasinya itu apa aja ya, Dok, ya untuk kencing manis itu? Komplikasi dari kencing manis itu bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau misalnya di rambut, nanti rambutnya sering rontok atau pengaruh juga. Kemudian di bagian otak nih, takutnya tiba-tiba terjadi gejala stroke kalau semisal menyumbat di daerah otak, ke daerah otaknya. Kemudian turun lagi nih di bagian mata. Itu bisa menyebabkan penurunan penglihatan, kemudian ada dark spot, titik-titik warna hitam. Nah, itu masuk ke retinopati diabetik. Kemudian selanjutnya turun lagi di area paru. Di area paru ini bisa menyebabkan TBC. Jadi resiko TBC-nya juga meningkat. Kemudian selanjutnya ke bawah lagi ke arah jantung, itu bisa menyumbat pembuluh darah jantung sehingga bisa menyebabkan serangan jantung. Kemudian turun lagi ke daerah ginjal, itu menyebabkan mengganggunya fungsi ginjal. Kalau lama-lama tidak diobati kencing manisnya, nanti bisa jatuh sampai cuci darah. Kalau semisal sudah kena ginjalnya. Kemudian kalau semisal pasiennya sering merasa kebas atau kakinya terasa kebal, itu biasanya sudah terkena saraf-saraf perifer, saraf-saraf yang kecil yang ada di kaki. Kemudian terdapat luka, kemudian lukanya sulit sembuh, itu juga salah satu komplikasi dari diabetes. Iya ya, Dok. Untuk tata laksananya pasien diabetes itu gimana sih, Dok? Jadi yang pertama, kalau misal ada orang yang terdiagnosa diabetes, kita tidak langsung memberikan obat sebenarnya. Jadi kita lihat dulu berapa grade diabetesnya itu. Nah, kalau semisal masih rendah-rendah dan baru saja terdiagnosa, itu kita biasanya
konseling dulu, dan edukasi tentang pola hidup sehatnya, gaya hidupnya. Kemudian yang kedua itu kita edukasi tentang diet seimbang. Jadi makanannya juga makanan manis-manis itu dikurangi, meskipun boleh makan manis cuman dalam batas yang cukup. Tidak boleh lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan gitu, kadar gulanya itu. Nah, gula itu sama aja semua, mau gula pasir atau gula merah atau gula aren itu sama aja, nggak boleh lebih dari 4 sendok gitu. Kemudian kita lihat dari isi piringku itu, kita bisa bisa dibelah di setengah, yang satu ini untuk sayur, kemudian setengah lagi separuhnya itu untuk karbohidrat itu bisa meliputi nasi, gandum, roti seperti itu, dan separuhnya lagi buah-buahan. Jadi meskipun kita terdiagnosa diabetes, kita tetap boleh makan karbohidrat tapi dalam jumlah yang cukup juga. Kemudian yang ketiga itu dengan olahraga, exercise. Jadi minimal olahraga itu 150 menit dalam 1 minggu. Jadi bisa dibagi-bagi tuh perharinya, bisa 3 kali atau 5 kali dalam seminggu itu harus olahraga. 150 menit ya dok dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Kemudian yang terakhir, kalau semisal dengan pola hidup, gaya hidup sehatnya itu tidak bisa menurunkan diabetesnya, baru kita kasih obat. Gitu ya dok ya. Berarti intinya untuk melaksanakan kita rubah dulu gaya hidup kita, gitu ya dok. Rubah dulu gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya sudah nggak bisa, nanti dikasih obat gitu ya dok ya. Iya. Mau dok, sini minum dulu dok. Terima kasih Alvin. Sambil saya lihat ini dok, ini ada pertanyaannya masuk ini dok. Ya gimana? Tips untuk ini kan menjelang Ramadan dok, bulan Ramadan. Nah ini ada yang tanya dok, tips berpuasa untuk pasien kencing manis gimana dok? Oke, ya orang yang dengan kencing manis itu tetap boleh puasa ya, tapi tetap juga harus dilihat apakah gula darahnya ini bisa terkontrol apa enggak. Takutnya orangnya kalau semisal meskipun kencing manisnya tinggi tapi tidak dapat asupan nutrisi, dia juga bisa jatuh ke arah hipoglikemi kan. Tetap hipoglikemi itu gulanya rendah, jadi malah kekurangan gula. Nah, jadi kita pun meskipun sedang puasa, kita bisa kok makan 3 kali sehari ya. Jadi kalau sahur itu dihitungnya makan pagi, terus nanti kalau semisal makan siangnya ya pas buka puasa itu, terus makan malamnya itu ya diibaratkan makan abis sholat taraweh gitu, masih nggak apa-apa. Cuman dalam porsi yang normal, cukup, tidak berlebihan dan tidak kurang gitu. Kemudian makan makanan manis, biasanya kan gimana dok, udah seharian nahan lapar, masa nggak boleh makan yang seger-seger manis-manis gitu ya. Kalau semisal pengen yang seger-seger, nggak apa-apa kok, air putih tapi di kulkas dalam keadaan dingin gitu nggak apa-apa, asalkan jangan minum-minuman yang di es kemasan kayak gitu. Itu kurang direkomendasikan, soalnya kadar gulanya di dalam itu sudah berapa, belum lagi makanan-makanan kayak gorengan, kue-kuean itu kalau orang kalap ya langsung bisa tinggi nanti. Lupa dok, saya punya kencing manis. Iya betul. Iya dok. Nah, untuk obatnya itu, konsumsi obatnya juga bisa waktu sahur sama pas buka puasa itu. Oh gitu ya. Untuk yang diminumnya sehari 2 kali dok. Untuk yang diminum sehari 3 kali itu gimana dok? Ya waktu kita bagi aja dari pagi, kemudian waktu buka itu, kemudian tengah-tengah antara buka sama sahur. Oh gitu. Berarti atau mungkin dipakai sebelum tidur gitu gimana? Ya boleh, nggak apa-apa, boleh. Iya. Habis tarawih, habis tadarusan, minum obat sebelum tidur gitu. Iya. Ini dok, ada pertanyaan lagi dok dari netizen dok. Gimana? Pasien diabetes itu harus minum obat seumur hidup nggak dok? Nah begini ya, karena diabetes itu gini, kita harus mengkontrol agar diabetesnya itu tetap kalau bisa ya dalam batas normal begitu. Jadi
kesimpulannya minum obat itu memang minum obat kencing manis memang harus dalam jangka waktu yang panjang kayak gitu. Jangan takut karena orang-orang awam itu mikirnya kalau semisal saya minum obat kebanyakan obat takutnya nanti sakit ginjal atau gagal ginjal. Soalnya gitu. Di masyarakat seperti itu. Nah, itu kebalik ya pemikirannya. Jadi kalau semisal kita nggak minum obat, kemudian komplikasinya ke ginjal, nah itu yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Soalnya salah satu faktor utama yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu tingginya kencing manis itu. Dan lagi dok, dari netizen. Nah ini dok, saya punya keturunan kencing manis. Ya. Katanya kalau pengaruh enggak yang keturunan menyilang gitu? Yang faktor resikonya? Menyilang gimana nih? Maksudnya dari ayah ke anak perempuan gitu kan? Oh oke. Ya itu memang sering ya saya dengar. Sebenarnya itu mitos, nggak betul. Karena kalau semisal orang tua yang sudah memiliki riwayat kencing manis, meskipun anak perempuan atau anak laki-laki, itu juga beresiko. Apalagi gitu. Kalau dua-duanya ayah dan ibu memiliki riwayat kencing manis, ya beresiko tinggi jadi anaknya itu gitu. Bukan harusnya, maksudnya bukan yang Mbak Vivin tanyakan tadi. Kalau semisal ayahnya yang punya riwayat kencing manis terus anak perempuannya, ibunya anak laki-lakinya, tidak seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Iya. Terus gini dok, kadang itu ini juga ada pertanyaan lagi dok dari netizen. Saya sudah diet, tapi kenapa kadar gula saya masih tinggi? Oke, tarak dietnya itu seperti apa? Soalnya seringkali kita itu kecolongan. Kecolongannya gini. Gimana dok? Saya udah diet, udah nggak makan yang manis, tapi makan roti tawar. Roti tawar meskipun rasanya tawar nggak manis, kan ya pembuatannya dengan gula. Ya gitu. Kalau semisal kan kita gorengan kan juga nggak manis kan? Orangnya biasanya tuh bilang, saya juga makan gorengan dok, nggak yang manis-manis kok gitu. Tapi tetap aja kalau gorengan apalagi kayak kue-kue gitu, cara pembuatannya kan pasti menggunakan gula. Kemudian gorengan yang kayak gimbal atau ote gitu kan juga suka. Nah itu lemaknya itu kurang baik. Lemaknya lemak jahat. Nah itu bisa menyebabkan penumpukan kolesterol juga di dalam darah. Nah itu nanti temennya bisa menyebabkan kencing manis. Kencing manis gitu ya dok ya. Manisnya yang tinggi. Iya dok. Terus untuk selanjutnya apa ya dok? Untuk pertanyaan sudah selesai semua. Barangkali ada netizen yang mau ditanyakan lagi, silakan ketik di kolom komentar. Ya. Demikian ulasan tentang penyakit kencing manis. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.